Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, zikir dan saat teduh Anda, menemani Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah Anda lalui hari ini sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, kepenatan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk dari hidung Anda. Pusatkan pikiran pada objek. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah ruangan yang tenang, ruangan yang sederhana dengan lampu kuning hangat dan suara kipas yang berhembus perlahan. Di luar sana, dunia mungkin sedang ribut. Ada notifikasi pekerjaan yang belum kamu balas, ada email yang masih menunggu jawaban, ada tugas kuliah yang belum kamu kerjakan, ada perasaan yang kamu simpan tapi tidak pernah kamu ucapkan. Tapi di ruangan ini, kamu bisa duduk, menarik nafas, dan membiarkan tubuhmu sedikit rileks. Tidak perlu berlari, tidak perlu mengejar apapun, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Karena hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang tanpa kita sadari, sering membuat kita lelah, hampa, dan tersesat. Judulnya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Semakin mengejar, semakin kehilangan. Coba pikirkan sebentar. Ada yang mengejar penghasilan lebih besar, tapi kehilangan kesehatan. Ada yang mengejar cinta seseorang, tapi kehilangan dirinya sendiri. Ada yang mengejar validasi, tapi kehilangan ketenangan. Ada yang mengejar masa depan, sampai lupa menikmati hidup hari ini. Kadang kita merasa hidup ini adalah perlombaan. Siapa yang paling cepat sukses, siapa yang paling sering dapat pujian, siapa yang paling stabil secara finansial, siapa yang paling bahagia. Tapi semakin kita mengejar, semakin jauh rasanya kebahagiaan itu berjalan menjauhi kita. Dalam keheningan malam, sering kita bertanya, kenapa ya? Semakin aku berusaha keras, kok rasanya semakin aku nggak punya apa-apa? Kenapa semakin aku ingin diakui, semakin aku merasa tidak cukup? Kenapa saat aku menginginkan seseorang terlalu dalam, justru dia pergi? Rasanya seperti menggenggam pasir. Semakin kuat kita menekan genggaman, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jari. Dan begitulah hidup. Yang digenggam terlalu kuat justru akan pergi. Sekarang mari masuk ke bagian inti. Apa sebenarnya yang membuat kita kehilangan ketika kita terlalu mengejar sesuatu? Untuk menjawabnya, kita akan melihat dari sudut pandang kebijaksanaan. Sebuah ajaran yang tidak memaksakan keyakinan apapun, tapi menawarkan cara untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Orang bijaksana mengajarkan sumber penderitaan adalah nafsu keinginan yang melekat, yang membuat kita haus tanpa henti. Keinginan itu tidak salah. Yang salah adalah kemelekatan terhadap keinginan. Ketika kita terlalu ingin sesuatu, dalam hati kita muncul ketakutan kehilangan. Ketakutan itulah yang membuat kita gelisah. Seperti seseorang yang sangat ingin sukses cepat, hingga setiap detik ia merasa tertinggal, merasa hidupnya tidak berhenti, dikejar bayangan kegagalan. Seperti seseorang yang sangat takut kehilangan pasangannya, hingga ia justru membuat pasangannya sesak. Keinginan yang baik berubah menjadi belenggu, karena ketakutan menguasai hati kita. Banyak orang tidak sadar bahwa dalam proses mengejar sesuatu, kita sering kehilangan diri sendiri. Kita mengorbankan kesehatan, kita kehilangan waktu bersama keluarga, kita kehilangan kedamaian, kita kehilangan arah hidup.
kita kehilangan rasa syukur. Sampai suatu hari, kita menatap cermin dan bertanya, aku sebenarnya sedang mengejar apa dan untuk siapa? Orang bijaksana berkata, tidak ada api yang membakar seperti nafsu keinginan. Karena api itu membakar waktu, membakar ketenangan, dan paling sering membakar kedamaian batin kita. Bayangkan kamu sedang berenang di sungai. Jika arus menarikmu, apa yang terjadi ketika kamu melawan dengan panik? Justru kamu cepat lelah dan tenggelam. Tapi para perenang ahli tahu, cara bertahan adalah mengikuti arus, bukan melawannya. Itulah hidup. Hidup bukan untuk kita taklukkan. Hidup bukan untuk kita paksakan. Hidup untuk kita jalani dengan sadar, bukan kejar tanpa arah. Orang bijaksana mengatakan, prinsip ini dikenal sebagai jalan tengah, tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar, tidak malas, tapi tidak memaksa, tidak berhenti, tapi tidak mengejar membabi buta. Ada sebuah ironi kehidupan. Semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin kita merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena kita memandang kebahagiaan sebagai tujuan, bukan sebagai kondisi batin. Kita berkata, aku akan bahagia kalau sudah punya uang segini. Aku akan bahagia kalau sudah menikah. Aku akan bahagia kalau dipromosikan. Aku akan bahagia kalau orang tua bangga. Tapi begitu satu keinginan tercapai, keinginan lain muncul lagi. Dan kebahagiaan terus berlari di depan kita seperti bayangan di tanah yang tidak akan pernah bisa kita tangkap. Orang bijak mengajarkan, kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengejarnya. Karena kebahagiaan bukan benda di luar sana. Ia muncul ketika pikiran kita tenang, ketika kita menerima, ketika kita melepaskan. Banyak orang salah paham. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Bukan berarti pasrah, bukan berarti tidak peduli. Melepaskan artinya berhenti, mengikatkan diri pada hasil. Kita tetap bekerja keras, tapi tidak melekat pada keinginan yang membuat kita takut dan gelisah. Inilah yang orang bijaksana sering katakan sebagai disebut upaya yang benar. Seperti memanah, kamu menarik busur dengan tenang, lalu melepaskan tanpa memaksa arah angin. Ini adalah keajaiban hidup. Ketika kita berhenti memaksa sesuatu terjadi, justru sesuatu terjadi pada waktunya. Ketika kamu berhenti memaksa seseorang mencintaimu, kamu menemukan cinta yang lebih tulus. Ketika kamu berhenti memaksakan rezeki, peluang datang dari arah yang tidak kamu sangka. Ketika kamu berhenti memaksakan hidup harus seperti orang lain, kamu menemukan jalanmu sendiri. Ketika kamu berhenti memaksa diri menjadi sempurna, kamu merasa lebih damai. Hal-hal baik suka datang pada hati yang lapang, bukan hati yang penuh ketakutan. Ada sebuah kisah lama tentang seorang pemuda yang ingin menangkap cahaya bulan. Setiap malam, ia berlari ke tepi danau, melihat pantulan bulan di permukaan air. Ia mengejar pantulan itu dengan tangan gemetar, tapi semakin ia mendekat, gelombang air justru memecahkan bayangan bulan. Ia mengejar, tapi yang ia kejar justru semakin menjauh, semakin kabur, sampai ia kelelahan. Ia duduk di tepi danau, terdiam. Baru ketika air menjadi tenang, pantulan bulan kembali muncul lebih indah dari sebelumnya. Dan ia sadar, yang ia kejar sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya perlu tenang agar cahayanya terlihat. Begitu juga hidup. Yang kita cari seringkali sudah ada di depan mata. Tapi kita terlalu sibuk berlari hingga tidak sempat melihatnya. Teman-teman, dari semua perjalanan kata yang kita lalui hari ini, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita kehilangan bukan karena hidup mengambil sesuatu dari kita, tapi karena kita menggenggam terlalu kuat. Bahagia tidak perlu dikejar.
Cinta tidak perlu dipaksa, rezeki tidak perlu dikejar mati-matian. Pengakuan bukan segalanya. Ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Semua itu hadir ketika kita tenang, ketika kita menerima, ketika kita berhenti mengejar tanpa arah. Inilah pesan kebijaksanaan yang paling dalam. Apa yang kamu lepaskan akan membebaskanmu. Mulai hari ini, cobalah bersikap lebih lembut pada hidup. Berjalan perlahan, bernapas dengan sadar, berusaha tanpa memaksa, mencintai tanpa melekat, berharap tanpa ketakutan, dan menjalani hidup tanpa perlu berpacu dengan siapapun. Karena mungkin yang selama ini kita cari sudah berada di dalam diri kita sendiri. Bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah ruangan yang tenang. Lampu redup seperti senja yang malu-malu ingin tenggelam. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Di dalam, kamu hanya ditemani secangkir minuman hangat, kopi, teh, atau apapun yang biasa jadi pelarianmu sesaat dari kesibukan. Dan di tengah suasana itu, kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebentuk letih, tapi bukan letih raga. Semacam kekosongan, tapi bukan karena tidak punya apa-apa. Lebih seperti rasa kehilangan sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu apa namanya. Ada hari-hari ketika kita bangun pagi, menatap layar ponsel, lalu tiba-tiba merasa seperti sedang tertinggal jauh. Tertinggal dari kesuksesan teman-teman, tertinggal dari pencapaian orang lain, tertinggal dari versi ideal diri yang kita ciptakan sendiri. Sebagian dari kita adalah karyawan kantoran yang berlari dari Senin ke Jumat tanpa henti. Kerjaan menumpuk, tuntutan meningkat, dan di sela-sela itu kita masih mencoba mengejar validasi dari bos, dari rekan kerja, dari lingkungan, lalu dari dunia maya. Sebagian lainnya adalah mahasiswa yang mengejar indeks prestasi, persaingan beasiswa, dan ketakutan akan masa depan. Dan sebagian lagi hanyalah manusia biasa yang tanpa sadar mengejar banyak hal sekaligus. Cinta, uang, perhatian, penghargaan, pengakuan. Namun anehnya, semakin kita mengejar, semakin kita merasa kehilangan. Seperti memegang pasir di genggaman tangan, semakin erat kita menggenggam, semakin cepat ia jatuh meninggalkan sela-sela jari. Dalam hidup, kita sering dipaksa percaya bahwa kita harus berlari, bergerak cepat, mengejar tanpa henti, karena siapa berhenti pasti kalah. Tapi hari ini, saya ingin mengajakmu berhenti sejenak, bernafas, merenung, dan memeriksa kembali. Benarkah semua yang kita kejar memang pantas untuk dikejar? Atau jangan-jangan kitalah yang sedang dikejar oleh rasa takut kehilangan? Hari ini, kita akan membahas semakin mengejar semakin kehilangan dengan sudut pandang kebijaksanaan, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan bagaimana kita bisa hidup lebih tenang, lebih bijak, dan lebih utuh. Kita akan membedah pengalaman manusia modern yang hidupnya serba cepat, serba kompetitif, serba cemas. Dan kita akan bertanya bersama, apa sebenarnya yang membuat kita merasa kehilangan, dan bagaimana cara agar kita tidak terus dihantui rasa kurang, rasa gagal, atau rasa tertinggal. Semakin mengejar, semakin kehilangan. Apa maksudnya? Kalimat ini bukan larangan untuk bermimpi, bukan juga ajakan untuk pasrah dan berhenti bergerak, tetapi ini adalah ajakan untuk mengamati apakah yang kita kejar selama ini lahir dari keinginan atau lahir dari ketakutan. Orang bijaksana selalu menekankan satu hal: kesengsaraan manusia berasal dari keinginan terhadap hal yang berada di luar kendalinya. Dan apa yang paling sering kita kejar? Hal-hal yang tidak pernah benar-benar dalam kendali kita. Penilaian orang lain, pengakuan sosial,
validasi, kesuksesan dalam bentuk tertentu, citra diri yang ingin kita tunjukkan, hubungan yang kita ingin genggam, kesempurnaan yang tak pernah ada. Kita mengejar semua itu dan kemudian merasa kosong ketika tidak mendapatkannya, atau merasa takut kehilangan ketika sudah mendapatkannya. Kejar, dapat, takut, kehilangan, kejar lagi. Siklusnya tidak pernah selesai. Orang bijaksana menyebut ini sebagai keterikatan pada hal-hal eksternal. Dan keterikatan inilah yang membuat kita menjadi pengejar yang tidak pernah berhenti. Padahal, jika sesuatu di luar kendalimu, mengapa engkau serahkan kebahagiaanmu padanya? Disinilah akar dari semakin mengejar semakin kehilangan. Karena saat kita mengejar sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita kehilangan diri kita sendiri. Mengejar cinta yang tidak pernah pasti. Ada orang yang kita sayangi, tapi semakin kita berusaha membuat mereka tinggal, semakin mereka pergi menjauh. Seperti bayangan yang kita coba kejar di senja hari, semakin kita mendekat, semakin ia memanjang dan lari dari kita. Orang bijaksana mengajarkan, cinta hadir bukan untuk digenggam erat, tapi untuk disyukuri selama ia ada. Kita berlari di lintasan orang lain, sementara hidup kita punya jalur sendiri. Kita memaksa diri agar terlihat berhasil dan malah kehilangan waktu, kesehatan, dan kedamaian. Padahal kita tahu, bahagia bukan tentang memiliki lebih, tapi menginginkan lebih sedikit. Setiap unggahan di media sosial adalah permintaan halus akan pengakuan. Tapi saat dunia tidak memberi cukup like, kita merasa nilai diri kita turun. Ini seperti menaruh harga diri pada tangan orang lain dan membiarkan mereka menentukannya. Semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita kehilangan jati diri. Orang bijak mengajarkan bahwa hidup menjadi lebih ringan ketika kita membedakan mana yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, mana yang sepenuhnya tidak bisa kita kendalikan, mana yang sebagian saja bisa dikendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, respon kita, cara kita menghadapi sesuatu. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Penilaian orang lain, cuaca, reaksi orang lain, masa depan, hasil akhir, keberuntungan. Ketika kita mengejar yang tidak bisa kita kendalikan, kita bukan hanya kehilangan waktu dan energi, tapi juga kehilangan ketenangan batin. Inilah mengapa orang bijaksana selalu mengingatkan, fokus pada penyebab, bukan hasil. Karena mengejar hasil membuat kita gelisah, tapi fokus pada proses membuat kita tenang. Cintai takdirmu, bukan sekadar menerima, tapi mencintai apapun yang terjadi. Ketika kita menerima hidup sebagaimana adanya, kita tidak lagi memaksakan apa yang tidak seharusnya kita genggam. Semakin kita mencintai aliran hidup, semakin hidup mengalirkan kedamaian kepada kita. Ada keindahan dalam menerima. Ada ketenangan dalam tidak memaksakan. Ada kebijaksanaan dalam berkata, aku melakukan yang terbaik, sisanya aku pasrahkan. Orang bijak tidak melarang kita melakukan sesuatu. Bahkan, kita disorong untuk bekerja dan berprestasi. Namun, para bijaksana mengajarkan bahwa ketenangan lahir bukan dari memiliki lebih, melainkan dari menginginkan lebih sedikit. Ketika keinginan kita terlalu banyak, hidup menjadi peperangan tiada akhir. Tapi ketika kita belajar bersyukur, hidup menjadi lebih ringan. Orang bijaksana berkata, orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya. Dan kadang, ketika kita berhenti mengejar, tiba-tiba sesuatu datang dengan sendirinya. Ketika kita mengejar karena merasa kurang, kita akan terus merasa kurang. Ketika kita mengejar karena takut kehilangan,
kita justru kehilangan lebih cepat. Energi manusia bekerja seperti itu. Kita kehilangan masa kini. Padahal masa kini adalah satu-satunya ruang tempat hidup benar-benar terjadi. Mengejar masa depan terlalu keras membuat kita kehilangan keindahan saat ini. Inilah inti ajaran para bijaksanawan. Ekspektasi adalah sumber derita. Kita berharap, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas, ingin dimengerti, ingin diakui, ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi dunia tidak dibuat untuk memuaskan ekspektasi kita. Dan semakin kuat kita berharap, semakin besar rasa kecewa yang kita alami. Tanyakan, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini benar-benar membuatku damai? Apakah ini dalam kendaliku? Bukan berhenti bermimpi, tapi berhenti berharap secara berlebihan. Lakukan tugasmu, berikan yang terbaik, tapi jangan menuntut hasil. Kita kehilangan diri sendiri ketika terlalu sibuk meniru orang lain. Diam, napas panjang, sadar. Ini cara bijaksana dan cara modern untuk menata ulang batin. Hari ini kita belajar bahwa semakin kita mengejar hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan semakin merasa kehilangan. Orang bijak mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri, bukan pada hal eksternal. Ketika kita mampu menerima hidup apa adanya, hidup menjadi lebih ringan. Kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa sedikit yang kita butuhkan. Kadang, berhenti mengejar justru membuat kita menemukan apa yang selama ini hilang. Saya ingin kamu ingat satu hal, ketenangan bukan datang dari memaksakan hidup berjalan sesuai keinginan, tapi dari kemampuan menerima hidup apa adanya. Dan jika hari ini kamu merasa sedang kehilangan sesuatu, mungkin itu adalah undangan lembut dari hidup untuk berhenti berlari dan mulai kembali ke dalam dirimu sendiri. Bayangkan, sejenak kamu sedang berada di sebuah ruangan sederhana. Tidak mewah, tidak penuh perabot. Hanya ruangan tenang dengan sinar lampu lembut yang tidak menusuk mata. Jendela di sampingmu ditiup angin perlahan, membawa aroma malam yang tenang. Aroma yang jarang kamu rasakan, karena sepanjang hari kamu hidup dalam ritme yang cepat, sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Di luar, kendaraan masih berlalu lalang, kota tidak pernah tidur, dan di dalam diri kita, seringkali kita pun ikut tidak tidur. Bukan karena kopi, bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiran yang berlari tanpa bisa dihentikan. Kita duduk, tetapi batin kita berlari. Kita diam, tetapi hati kita gelisah. Kita mencoba tenang, tetapi ada suara kecil di dalam diri yang berkata, "Aku harus mengejar sesuatu. Kalau tidak, aku akan tertinggal." Dan di momen seperti itu, mungkin kamu sadar bahwa hidup kita sering terasa seperti kejar-kejaran tanpa garis finish. Untuk kamu yang karyawan kantoran, pagi-pagi sudah terburu-buru ke kantor, mengejar jam absen, mengejar target, mengejar pujian bos, atau minimal menghindari teguran. Setelah pulang, kamu mengejar waktu istirahat yang semakin menipis, mengejar hari libur yang terasa semakin pendek. Untuk kamu yang mahasiswa, kamu mengejar nilai, mengejar masa depan, mengejar kesempatan, mengejar rasa aman bahwa hidupmu baik-baik saja. Untuk kamu yang sedang mencari arah hidup, kamu mengejar arti, mengejar jawaban, mengejar kestabilan, meski kamu sendiri tidak tahu bentuk stabilitas itu seperti apa. Dan untuk kita semua, kita mengejar sesuatu yang tidak pernah jelas, di mana ujungnya. Kita mengejar pengakuan, kita mengejar perasaan cukup, kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar ketenangan. Tapi setiap kali kita berlari lebih cepat, kebahagiaan itu justru seperti bayangan saat senja. Semakin kita mendekat, semakin ia menjauh.
seolah-olah hidup sedang berkata, semakin kamu mengejar, semakin kamu kehilangan. Mungkin kamu pernah merasakannya. Semakin mengejar cinta seseorang, semakin kamu merasa tidak dicintai. Semakin mengejar kesuksesan, semakin kamu merasa gagal. Semakin mengejar perhatian, semakin kamu merasa tidak terlihat. Semakin mengejar ketenangan, semakin kamu gelisah. Dan pada akhirnya, kamu duduk di ruangan yang tenang seperti ini, namun batinmu terasa jauh dari tenang. Hari ini, kita akan menyelami kalimat itu secara mendalam. Semakin mengejar, semakin kehilangan. Kita akan melihatnya melalui lensa kebijaksanaan, filsafat yang berisi keheningan, dan pemahaman bahwa hidup bukan tentang memaksa, tetapi tentang membiarkan sesuatu menemukan bentuknya sendiri. Dan seperti air yang mengalir, kebijaksanaan mengajarkan kita satu hal penting. Kadang yang dikejar justru menjauh, tapi yang diterima dengan tenang justru datang mendekat. Mari kita masuk lebih dalam. Para bijaksana mengenalkan ada konsep yang sangat terkenal yang sering diterjemahkan sebagai non-action, tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Bukan berarti pasif, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, berarti tidak memaksakan, tapi adalah tindakan yang selaras dengan aliran alam. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tidak melawan, tidak mengejar secara obsesif. Seperti air yang mengalir tanpa dipaksa, namun karena tidak memaksa, ia menemukan jalannya sendiri. Ia meresap, ia menembus, ia mengikis, bahkan batu yang keras. Orang bijaksana berkata, ketika kamu melepaskan, kamu mendapatkan semuanya. Semua hal datang kepada mereka yang tidak memaksa. Inilah inti kalimat kita hari ini. Semakin mengejar, semakin kehilangan. Semakin melepaskan, semakin mendapatkan. Manusia modern hidup dengan nafsu mengejar. Kita mengejar kesuksesan, cinta, pengakuan, ketenangan, gaya hidup, kebahagiaan, pencapaian, status sosial. Dan celakanya, dunia hari ini membuat kita percaya bahwa yang tidak mengejar akan kalah. Padahal, orang bijaksana berkata sebaliknya. Yang memaksa akan hancur, yang memaksa akan lelah. Coba lihat hidup kita sehari-hari. Kita mengejar kebahagiaan seperti mengejar kupu-kupu. Semakin kita kejar, semakin ia terbang, menjauh. Tapi ketika kita duduk diam, kupu-kupu itu justru mendekat dan hinggap di bahu kita. Itulah hidup. Dalam hubungan, semakin kita memaksa seseorang untuk tinggal, semakin mereka ingin pergi. Karena cinta bukan seperti batu yang bisa kita genggam erat. Cinta adalah seperti air. Jika kita genggam terlalu kuat, ia bocor, keluar dari selajari. Jika kita biarkan mengalir, ia justru menemukan bentuk wadahnya sendiri. Para bijaksana berkata, ketika kamu menyadari bahwa tidak ada yang kurang, seluruh dunia terasa milikmu. Kadang kita kehilangan cinta bukan karena cinta hilang, tapi karena kita mengejar dengan takut kehilangan. Kamu bekerja mati-matian. Bukan karena kamu suka, bukan karena kamu tumbuh, tapi karena kamu takut tertinggal. Dan anehnya, semakin kamu memaksa diri, semakin kamu kehilangan energi, motivasi, bahkan jati diri. Para bijaksana mengatakan, lakukan pekerjaanmu, lalu lepaskan yang bukan bagianmu. Karena ketika kamu memaksa hasil justru menjauh. Tapi ketika kamu fokus pada kehadiran, hasil datang sebagai konsekuensi alami. Semakin kita ingin dihargai, semakin kita merasa tidak dihargai. Semakin kita ingin terlihat, semakin kita merasa tidak terlihat. Ini karena pengakuan sosial adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diraih dengan cara mengejar. Pengakuan datang ketika kita tidak membutuhkannya. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Orang bijak berkata, ketika kamu berhenti mencoba menjadi sesuatu,
kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Ada salah kaprah bahwa kebijaksanaan membuat manusia tidak berambisi. Padahal sebaliknya, orang bijak justru membuat manusia lebih efektif karena mereka tidak membuang energi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan. Konsep utamanya adalah mengalir. Air bergerak, tapi tidak memaksa. Air fleksibel, tapi tidak kalah. Air lembut, tapi bisa mengikis batu. Air tidak mengejar, tapi selalu mencapai tujuannya. Orang bijak berkata, manusia yang hebat adalah seperti air. Inilah pelajaran kita. Jangan mengejar dengan kekuatan, tapi dengan kealamian. Mengejar berarti tidak menerima. Ketika kita mengejar secara obsesif, kita mengirim pesan ke alam semesta. Sekarang belum cukup. Diriku belum cukup. Hidupku belum cukup. Dan alam semesta hanya menjawab apa yang kita pancarkan. Kita terus merasa kurang, memaksa, menghancurkan harmoni orang bijak, mengajarkan filsafat keseimbangan. Ketika kita mengejar sampai kehilangan arah, kita kehilangan keseimbangan, kita kehilangan harmoni, kita kehilangan diri sendiri. Kejar lebih cepat, lelah lebih cepat, kejar lebih keras, hancur lebih cepat, kejar lebih banyak, kosong lebih banyak. Keinginan tidak ada ujungnya. Semakin kita mengejar satu keinginan, keinginan lain muncul lagi, seperti api yang tidak pernah puas dengan kayu. Orang bijak mengingatkan, tidak ada bencana yang lebih besar daripada ketidakpuasan. Bagaimana hidup tanpa mengejar berlebihan? Cinta, karier, kesehatan mental, relasi, semuanya tumbuh ketika tidak dipaksa. Menjalankan peran, bukan mengejar hasil. Kerjakan yang bisa kamu kerjakan, lalu lepaskan yang bukan bagianmu. Mengurangi keinginan, bukan menambah pencapaian. Kebijaksanaan tidak mengajak kita menjadi miskin atau pasif, tetapi mengajak kita mengikis keinginan yang tidak perlu, menerima ritme hidup. Kadang kita diperlambat bukan karena gagal, tapi karena hidup sedang mengatur ulang jalur kita. Belajar diam, karena dalam diam kita kembali ke pusat diri. Dalam diam kita pulih. Dalam diam kita menemukan kembali apa yang hilang. Teman-teman yang mendengarkan, hari ini kita telah membahas bahwa dalam hidup tidak semua harus dikejar. Tidak semua yang menjauh harus dikejar. Tidak semua yang hilang perlu kita ikuti. Orang bijak mengajarkan bahwa dunia bekerja dalam harmoni, bukan dalam paksaan, bukan dalam kejar-kejaran, bukan dalam kecemasan. Dan seringkali yang membuat kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita memaksakan diri melawan aliran hidup. Ingatlah pelajaran ini. Ketika kita mengejar secara berlebihan, kita kehilangan arah, waktu, energi, dan bahkan diri sendiri. Tapi ketika kita belajar mengalir, belajar menerima, belajar melakukan tanpa memaksa, hidup akan terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih utuh. Maka tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini kamu kejar? Apa yang bahkan membuatmu kehilangan dirimu sendiri? Jika sesuatu memang untukmu, ia akan datang, ia akan tinggal, ia akan tumbuh, bahkan tanpa kamu mengejarnya terlalu keras. Karena apa yang benar-benar milikmu tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti mengejar. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, aku mengajak kamu like video ini, share ke teman-temanmu, subscribe agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kata ini. Semoga hidupmu semakin ringan dan batinmu semakin damai. Meditasi selesai.